Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama Michan. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Bunda hebat. Oke, aku mau lanjutin cerita tentang Cantika atau Cancan si bayi prematur. Oh iya, aku mau cerita pengalaman sedikit nih. Dulu waktu Cantika masih usia sekitar 2 bulanan lah ya. Pernah demam kan, terus aku bawa tuh ke IGD. Aku, Cantika dan mama aku. Nah, di sana langsung ditangani sama dokter jaga. Singkat cerita, udah nih Cantika ditanya-tanya, aku maksudnya yang ditanya-tanya tentang riwayatnya yang prematur karena ibunya eklamsi. Nah, kebetulan banget jadwal dokternya mau aplusan. Terus dokter pertama ngejelasin ke dokter kedua tentang riwayat Cantika. Percakapan mereka kira-kira begini. Dokter pertama menjelaskan, jadi gini, Cantika demam dok, berat badannya kecil karena prematur. Alasan prematur karena ibunya eklamsi. Terus dokter kedua dengan spontan menjawab, oh gitu, terus ibunya meninggal dok. Posisinya aku lagi berdiri di belakang kedua dokter itu. Terus dokter pertama agak canggung ngejelasin kalau ibunya ada di belakang. Agak horor ya karena disangkain udah meninggal, ternyata aku ada di belakangnya. Dan dokter itu langsung minta maaf ke aku. Gak masalah sih, aku nanggepinnya ya buat lucu-lucuan aja. Katanya karena terlalu banyak kasus eklamsi yang hanya salah satu yang bertahan katanya ya. Jadi kesimpulannya dokternya nyangka kalau anaknya hidup pasti ibunya yang meninggal gitu. Apalagi kan aku ceritanya tuh riwayatnya waktu lahir Cancan itu sempat kejang dan tidak sadarkan diri. Badannya Cancan itu kan emang lama banget kayaknya ya tumbuhnya. Ya mungkin karena bayi prematur ya. Udah usia 4 bulan tapi masih kayak bayi merah gitu. Terus mama aku bilang mungkin kalau habis akikah bisa cepet gede. Nggak tahu teori dari mana, tapi ya nggak ada salahnya dicoba. Emang awalnya nggak mau akikah dulu karena kan pasti bakal banyak tamu dan takutnya Cancan malah jadi kenapa-napa. Tapi setelah dirundingkan akhirnya memutuskan untuk secepatnya kita akikah. Di luar dugaan, ternyata Cancan luar biasa kerjasamanya. Nggak pakai rewel, nggak pakai drama, semua proses akikah berjalan lancar sesuai rencana. Selesai akikah langsung deh dicukur botak rambutnya. Salah kepalanya. Kepalanya atau rambutnya sih, pokoknya dicukur sampai botak lah. Selesai itu beberapa hari kemudian jadwalnya Cancan imunisasi. Sekalian deh nanya tentang perkembangannya. Iya, dokter bilang Cancan lebih lambat dari bayi seusianya. Masih wajar karena Cancan prematur. Tapi dokter menyarankan untuk baby spa, dimasas dan berenang gitu. Wah, boleh dicoba nih pikir aku kan. Gak pakai waktu lama, langsung deh aku atur jadwal beberapa hari kemudian. Dan berangkatlah kami ke tempat baby spa. Dan terbukti hasilnya setelah itu perkembangan Cancan bisa mengejar bayi seusianya. Alhamdulillah, semoga jadi referensi juga ya buat bunda-bunda hebat. Barangkali ada yang pengalaman sama aku, boleh dicoba baby spa-nya gitu bunda. Baby spa terdekat di mana aja deh di tempat bunda tinggal. Nah langsung tuh Cantika bisa tengkurap bolak-balik dan usianya yang ke-6 bulan sudah bisa mulai duduk. Karena Cancan lahir lebih cepat dari yang seharusnya, jadi MP Sufor nggak aku kasih di usia 6 bulan. MP Sufor Cancan di usia 9 bulan. Dan aku selalu masak semuanya sendiri. Ribet pasti, tapi karena pengalaman gak enak, jadi ya demi Cancan aku harus selalu bikin makanannya sendiri. Gak pakai makanan instan. Bukan gak mau. Aku juga udah pernah kasih Cancan makanan instan. Hasilnya Cancan gak bisa pup lebih dari 1 minggu. Fesesnya keras jadi gak bisa keluar. Akhirnya gara-gara makanan instan yang cuma puluhan ribu, aku harus ke rumah sakit sampai ratusan ribu. Bukan karena makanan instan itu gak bagus ya bunda, tapi
Tapi kata dokter anak, bayi prematur itu banyak keluhan kesehatannya tuh di pencernaan, terutama sembelit atau pup keras. Jadi pinter-pinter bundanya milih apa yang bakal masuk ke perut si kecil. Nah, kalau bunda-bunda hebat ada yang sepengalaman nih sama aku, boleh share ceritanya di kolom komentar ya bunda. Alhamdulillah, setelah itu pertumbuhan Cancan benar-benar sesuai usia. Mulai kelihatan besar, mulai bisa ini itu, mulai tumbuh gigi pertama, udah mulai ngoceh-ngoceh juga. Nih. Dadah. 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 Terus Cancan belajar berdiri di usia 10 bulan dan bisa berjalan di usia 16 bulan. Benar-benar perjuangan banget dia buat bisa jalan. Lucu banget kalau lihat video-video waktu Cancan masih kecil gini. Dulu kamu sebelum berdiri, Dek. Ambil. Ambil bolanya, ambil. Nih. Waduh. Bisa nggak? Sini, pelan-pelan. Dan juga udah mulai jago ngambek, jago nangis, dan tantrum. Biasanya kalau lagi tantrum, aku cuma coba buat nenangin tanpa maksa dia buat berhenti nangis atau berhenti ngamuk. Ya hanya sekedar menawarkan, udah yuk nangisnya, udah malam nak, capek. Tapi kalau dia masih mau lanjut ya silakan deh. Kenapa? Yuk, bobo yuk. Ngambek melulu sih. Ayo bobo yuk. Ih, ngambeknya. Ayo bobo yuk. Ayo sini. Yuk. Mau masa bobonya di sini ntar ada semut, nak. Yuk bobo yuk. Ngambek mulu kayak nenek-nenek. Yuk, bobo yuk. Yuk, sayang yuk. Nih, aku kasih tahu ya kesaktian Cancan. Dia anak yang paling gampang banget minum obat. Nggak pernah nolak kalau suruh minum obat. Malahan kalau lihat orang lain minum obat, dia suka iri dan minta minum obat juga. Bunda-bunda hebat, ada nggak yang dedenya sama kayak Cancan hobi minum obat? Cerita pengalamannya di kolom komentar ya. Obat. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Pintar. Dikit lagi nak. Nih minum. Obat. Iya obat. Bonus satu cerita.
Cancan lepas popok di usia hampir 2 tahun. Awalnya karena ruam popok. Udah bolak-balik ke dokter tetap gak sembuh-sembuh. Akhirnya dokter ngomong gini, selama masih pakai popok, mau merek apapun, kalau kulitnya memang sensitif pasti bakal ruam lagi, ruam lagi. Akhirnya kita coba deh toilet training. Wow, luar biasa. Ompol di mana-mana. Kalau pup sih masih aman ya karena Cancan pupnya bisa dijadwal. Tapi lama-kelamaan terbiasa kok. Dan bisa dilihat dari usia 2 tahun Cancan udah terbiasa buang air di WC. Oke Bunda Hebat, mungkin ini video terakhir yang menceritakan tentang perkembangan Cancan sebagai bayi prematur. Karena sudah lewat usia 2 tahun, perkembangannya sudah sangat normal sesuai usianya. Cuma kalau masalah pup sih masih sering sembelit dia. Untuk bunda-bunda hebat yang mau berbagi cerita atau pengalamannya sama aku, atau ada yang mau sharing juga boleh banget kok DM Instagram atau Facebook aku ya. Alamatnya cek kolom deskripsi aku atau boleh juga tulis di kolom komentar. Nah, Bunda Hebat, di next video ada perjalanan pertumbuhan Cancan dari newborn sampai dengan saat ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalahin tombol lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share juga videonya kalau bunda-bunda hebat merasa video-video aku bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih Bunda Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.